Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita semua sehat-sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya, Andi Malarangang, dalam bincang-bincang tentang negara dan politik. Kali ini saya sengaja menggunakan kostum sepak bola Turki karena memang ingin membahas tentang Turki berganti nama. Sekarang secara resmi dan diakui oleh PBB berubah menjadi Turkiye. Nah, jadi kalau dulu Turki, kalau kita di Indonesia sebutannya Turki, Turki, kemudian atau kalau dalam bahasa Inggris menjadi Turkey. Lalu Turki menggantinya secara resmi menjadi Turkiye. Turkiye dengan spellingnya adalah T-U pakai titik 2 di atas, R-K-I-Y-E. Jadi Turkiye. Pelafasannya juga Turkiye. Nah, kenapa Turki mengganti namanya? Nah, ini karena katanya Turki ingin mendisasosiasi atau membedakan antara Turki dalam bahasa Inggris yaitu burung kalkun. Burung kalkun yang jambulnya merah-merah lalu kemudian kalau bunyi kruk 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 begitu. Yang kalau bahasa Inggris namanya Turkey juga, persis sama, Turkey. Dan cuma memang kadang-kala kata atau burung kalkun kalau di Amerika punya konotasi yang agak negatif dalam arti kalau ada orang bodoh lalu Melayu dikatakan Turkey atau konotasi-konotasi seperti cold turkey dan segala macam. Sehingga bagi Presiden Erdogan kemudian menganggap bahwa Turki harus melakukan rebranding dengan mengganti namanya menjadi Turkiye, sebuah sebutan orang Turki sendiri terhadap bangsa Turki, Turkiye. Dan dengan itu maka diharapkan bahwa asosiasi antara Turki, negara Turki dengan burung kalkun itu, Turki bahasa Inggris, menjadi nggak lagi ada, lah kira-kira begitu. Walaupun bagi kita orang Indonesia nggak pernah kita asosiasikan negara Turki dengan burung kalkun, karena bagi burung Turki bahasa Inggris itu bagi kita di sini namanya kalkun, yang jauh dengan asosiasi negara Turki itu sendiri. Memang kalau kita di Amerika atau negara-negara bahasa Inggris, memang semacam itu. Kadang-kadang saya juga bertanya, kenapa Turki dengan burung kalkun sebutannya sama? Nah, memang repotnya, pertanyaannya kan kita lalu harus memanggil Turki, bangsa Turki atau negara Turki dengan sebutan apa? Ah, di situ repotnya. Repotnya adalah di dalam pergaulan bangsa-bangsa ada yang namanya endonim. Dan ada yang namanya eksonim. Endonim itu adalah sebutan sebuah bangsa terhadap dirinya sendiri. Misalnya orang Jerman menyebut dirinya Deutsch. Orang Belanda menyebut negaranya adalah Nederland. Orang Spanyol memanggil dirinya adalah orang Espanya, negaranya adalah Espanya. Nah, itu endonim. Persoalannya ada yang namanya eksonim. Nah, eksonim ini yang kemudian kadang-kadang memang merepotkan. Eksonim adalah sebutan orang di luar bangsa itu terhadap bangsa tersebut. Misalnya, kita orang Indonesia menyebut bangsa Belanda, ya Belanda itu tadi. Walaupun orang Belanda menyebut dirinya orang Nederland atau orang Holland. Kita menyebutnya orang Belanda. Kadang-kadang orang Jawa malah menyebut Londo sebagai bangsa kulit putih. Nah, orang Jerman juga misalnya, kita panggil Jerman. Walaupun mereka sendiri memanggil dirinya Deutsch. Deutsch adalah endonim. Sementara bagi kita eksonimnya adalah Jerman.
Maka kita bilang kedutaan Jerman, duta besar Jerman, kanselir Jerman. Orang Jerman sendiri kalau orang Spanyol memanggil orang Jerman, dia atau negara Jerman, dia bilang Alemania. Lucu juga itu, Alemania. Oh, kita panggil orang Spanyol, Spanyol. Walaupun mereka panggil dirinya Espanya. Mungkin kita dari Hispaniola, lalu kita pemanggilnya menjadi Spanyol. Lalu kalau Belanda dulu mungkin karena dari Hollandia, lalu kita panggil menjadi Belanda. Cara pronunciation kita menjadi Belanda. Nah, banyak lagi saya contoh-contoh di mana endonim dan eksonim tidak sama. Nah, kalau orang Indonesia, kebanyakan rasanya Indonesia dan eksonim dan endonimnya hampir tidak berubah. Kecuali kalau di berbahasa Perancis mungkin Indonesia. Oh, kalau di Cina, orang Cina, Tiongkok, kalau panggil Indonesia, ini. Eksonim kita, kalau di Cina namanya ini. Tapi juga begitu juga suku-suku bangsa di tanah air, kalau kita lihat. Di tanah air, orang Bugis, saya orang Bugis. Tapi kata Bugis itu sebenarnya adalah eksonim. Adalah sebutan orang non-Bugis terhadap orang Bugis. Namanya Bugis. Kalau kita orang Bugis sendiri mau manggil diri kita apa? Ugi atau Ogi. Tougi. Kita ini, saya ini kalau memanggil sesama orang Bugis adalah Tougi. Bukan Bugis. Endonimnya adalah Ugi. Eksonimnya Bugis. Nah, saya juga tidak tahu dari mana itu istilah Bugis itu. Ada yang bilang karena dulu orang Bugis banyak jadi perompak-perompak terhadap kapal-kapal Belanda, kapal-kapal Inggris. Lalu muncul istilah Boogeyman. Katanya dari situ Boogeyman, kata ada orang Bugis. Mungkin juga tidak. Nah, begitu juga di suku-suku bangsa kita lah. Juga kita bilang kalau orang sebuah suku ada eksonim, ada endonimnya. Nah, apakah sesuatu yang biasa atau tidak biasa negara berganti nama? Ternyata biasa juga. Di sekitar kita misalnya, yang paling terakhir itu Myanmar. Dulunya Burma. Memanggil dirinya Myanmar sekarang ini. Mengubah secara resmi melalui PBB. Lalu kemudian kita ikut-ikutan memanggilnya juga Myanmar. Sehingga endonim sama eksonimnya sama. Mana lagi? Kalau tidak salah Malaysia dulu, Malaya menjadi Malaysia. Lalu ada juga lagi misalnya negara-negara yang lebih jauh lagi misalnya. Oh, Jepang. Kita panggil Jepang. Mereka sendiri panggil dirinya adalah Nippon. Nah, pertanyaannya setelah Turki berganti nama, kita orang Indonesia harus memanggilnya apa? Nah, ini kita bisa tetap memanggilnya sebagai Turki, sebagaimana selama ini kita panggilkan Turki, karena kita tidak punya konotasi negatif atau tidak punya konotasi apapun dengan burung kalkun itu. Tapi bisa saja kita mengikuti menjadi Turkiye. Persoalannya adalah dia pakai huruf 2 titik umlaut dengan U yang umlaut. Kita tidak punya huruf U umlaut itu. Tetapi kita bisa saja menyebutnya sebagai Turkiye sesuai dengan endonimnya. Tetapi kalau kita mau menggunakannya juga tetap menggunakan kata Turki sebagai eksonim juga tidak ada salahnya. Orang Belanda tidak merasa tersinggung, kita panggil Belanda. Orang Jerman tidak tersinggung, kita pakai eksonimnya Jerman. Spanyol demikian pula. Jadi karena tidak ada konotasi negatif di situ. Nah, memang kalau misalnya Cina ada yang sempat kita ubah menjadi Tiongkok Cina. Karena ada kesan negatif terhadap kata Cina. Sehingga eksonim Cina kita ubah menjadi Tiongkok. Padahal sebenarnya orang Tiongkok sendiri memanggil dirinya adalah Chongko. Bangsanya adalah Chongko. Kalau orangnya menjadi Chongkoren. Nah,
Tapi kita mengubah eksonimnya dari Cina menjadi Tiongkok. Resmi. Nah, kita terserah. Mungkin terserah pemerintah, mungkin juga terserah kemudian berkembangan dalam masyarakat. Apakah mengubahnya menjadi dari Turki menjadi Turkiye? Begitu juga negara-negara berbahasa Inggris, apakah akan mengubahnya menjadi dari Turki, Turky menjadi Turkiye? Persoalannya adalah kata umlaut itu yang membuat susah di mesin tik kita atau di komputer kita untuk menuliskannya. Sekali lagi, yang penting bagi saya, kita tidak melecehkan, tidak ada konotasi negatif dari panggilan kita terhadap negara Turki dan orang Turki. Dan karena itu, mari kita lihat perkembangan selanjutnya, bagaimana perubahan nama Turki menjadi Turkiye ini sebagai endonim, kemudian juga apakah mempengaruhi eksonimnya bagi kita orang Indonesia nantinya. Yang penting kita tetap respect terhadap negara Turki dan termasuk juga klub-klub sepak bola di Turki. Sampai demikian dulu. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.